Ya? Dan ATP kita ini diproduksi kalau ada glukosa, ada lemak, ada protein. Yang paling sering ada glukosa. 1 mol glukosa menghasilkan 38 ATP. ATP menjadi hanya 2 ATP, benar? Nah, karena tidak ada ATP, natrium kalium pump tidak jalan, mati selnya, itu aja. Gitu loh, ya. Jadi kita tidak ada oksigen ya. Dalam waktu 2 menit diginikan mati, itu yang terjadi. Seluruh sel kita ini tidak ada oksigen, mati. Mampus kita, tegak. Gitu kan? Ya. Mati. Dan yang paling pertama mati tahu? Sel apa? Sel otak. Sel otak itu tidak punya cadangan glukosa, tidak punya cadangan oksigen. Ya, paling canggih, paling rentan. Gitu. Nah, ya, makin canggih sel, makin rentan, makin gampang rusak, makin tidak mampu beregenerasi, makin canggih sel. Sel otak kita ini itu kan timbul belakangan kok, ya belakangan. Dan yang paling akhir mati itu ya sel otak yang paling primitif, batang otak gitu ya. Iya. Pertama mati, kortek mati duluan. Kortek mati duluan, terus kemudian midbrain mati. Ya. Jadi mungkin perlu diaktifasi otak tengahnya kalau midbrain mati. Perlu aktivasi otak tengah kalau midbrain mati ya. Yang terakhir adalah batang otak. Kalau batang otak mati manusia itu ya, sudah mati. Secara klinis sudah mati. Ya, makin canggih sel itu makin rentan, makin gampang mati. Tapi makin canggih. Nah, hal-hal semacam ini yang menunjukkan ini adalah bukti-bukti evolusioner, ya. Tapi sekali lagi, yang namanya munculnya neokortek pada manusia itu bukan kemajuan evolusioner. Itu varian evolusi yang fit terhadap seleksi alam dan mendominasi gitu aja. Kita mendominasi sekarang, bukan lebih baik, bisa jadi lebih jelek ini. Tidak ada organisme yang lebih ngawur dari manusia. Ngawur. Ya, ngawur. Tubuh kita itu sebetulnya tidak kosmopolitan. Tapi karena otak, kita kosmopolitan. Di kutub kita bisa hidup. Di gunung kita bisa hidup. Ya. Di samudra kita bisa hidup, ya. Ada nelayan, ada hidup semua itu. Yang menyaingi kita nyamuk aja, kosmopolitan. Kecoak gitu kan, ya kan, gitu kan. Itu yang membuat. Nah, itu adalah sel otak sel otak juga itu. Nah, akhirnya dalam evolusi itu yang paling berpengaruh justru sel otak. Sel otak itu yang membuat seseorang itu nanti jadi laki-laki atau perempuan. Bukan hanya orang ya, mamalia. Ya, mamalia itu laki-laki atau perempuan itu di otaknya. Otak. Kaget ya? Ternyata kenapa? Karena otak itu adalah organ yang pertama berkembang pada saat embriologi. Manusia ya? Termasuk mamalia yang lain. Manusia dan mamalia yang lain. Manusia kan mamalia kan? Kamu bukan, papalia. Papalia ya, kamu papalia. Itu kan, itu. Sampai usia 8 minggu janin manusia itu perempuan. Yang membuat janin itu berkembang jadi laki-laki adalah pada saat di permukaan otak itu terjadi banjir testosteron. Nah, yang memicu testosteron itu apa? Pada umumnya adalah kromosom Y itu loh, kromosom kurang ajar ini. Loh iya, ini kromosom kurang ajar ini. Laki-laki ini kan perempuan yang salah hormon aja ya. Nah benar itu, kalau tidak ada, gini ya, secara umum orang yang pernah sekolah SMP, SMA itu ya, gampang aja. Kalau XY itu laki-laki, kalau XX perempuan, gitu kan? Tidak begitu. Tidak semua XX itu perempuan, tidak semua XY itu laki-laki.
kecenderungannya kromosom Y itu menarik hormon-hormon maskulin sehingga membanjiri otak pada saat usia 8 minggu. Tapi tidak selalu. Jadi ada juga orang itu yang laki-laki ternyata XX, ada. XY ternyata perempuan, ya ada juga gitu ya. Tapi pada umumnya begitu. Dan yang terjadi yang membuat orang itu perempuan atau laki-laki, jenis kelaminnya itu loh, punyamu itu ngelantur gitu tuh. Itu adalah banjir testosteron pada saat kamu di usia kandungan 8 minggu. Ya, itu membuat. Dan gangguan hormonal ini tidak selalu ekstrim. Ada yang separuh-separuh gitu ya. Ada yang cuma 25% gitu ya. Jadi ya ini yang menjelaskan kenapa lebih banyak cowok yang kecewek-cewekan ketimbang cewek yang kecowok-cowokan. Ya, gangguan hormonalnya bukan gangguan ya. Pengaruh hormonalnya itu tidak selalu sama. Dok, ya. Misalnya saya pernah nonton di sebuah film serial kalau nggak salah, jadi ada cowok dia tuh XY, cuman kalau nggak salah dia tuh alergi terhadap testosteron, jadi sejak dalam kandungan dia tumbuh menjadi wanita. Ciri-cirinya itu wanita, cuman katanya rahimnya nggak berkembang. Apakah kalau seperti itu dia itu tetap bisa melahirkan? Bisa. Itu kan ya bukan anomali, ini varian saja. Ini loh, kita itu seringkali mengatakan yang tidak sama dengan umum itu abnormal. Itu sekarang sudah harus dikikis yang gitu-gitu. Ya, ini varian saja. Varian. Ada juga XY hamil punya anak, ada. Itu ya, kebetulan itu yang tidak berkembang uterusnya. Tapi yang berkembang itu ada, sampai punya anak itu ada. Ya, itu ya. Jadi yang namanya jenis kelamin ini tidak melulu berdasarkan XX atau XY. Ya, silakan. Kalau XY yang hamil berarti karena pasangannya XY juga ada mungkin lahir anaknya Y gitu. Nggak bisa, kalau Y kan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Betul kan? Betul. Tapi pada saat ovum Y itu nggak bisa, mati. Ya, begitu. Benar. Pertanyaan bagus. Pada saat terjadi meiosis, ya, meiosis itu sperma dan sel telur itu kan meiosis. Pada saat meiosis itu mendapatkan kromosom Y, mati dia. Ya. Karena apa? Karena defaultnya itu perempuan. Y itu kan kesalahan lagi, bukan kesalahan, ya, kecelakaan evolusioner timbul Y itu ya. Ya. Itu kecelakaan evolusioner timbul kromosom Y. Jadi kromosom Y kalau digantikan kromosom X itu gak memper gitu loh, 1:20 gitu ya, besarnya itu. Ya, kecil yang Y itu cuili banget gitu, yang X itu gede banget. Makanya sebetulnya kromosom seks itu dimasukkan kromosom nomor 23 karena itu ada Y yang kecil. Kromosom itu 1, 2, 3, 4 itu berdasarkan ukuran sebetulnya. Kromosom 1 itu paling gede, kromosom 2 itu paling agak kecil. Nah, kromosom X itu sebetulnya kalau menurut ukuran itu antara kromosom nomor 6 dan nomor 7. XY itu kromosom X. Tapi karena ada Y-nya itu, terus kamu kromosom seks aja. Ini hanya nomenklatur aja, pemberian nama saja. Nah, itu yang terjadi di otak kita. Itu. Sekali lagi, beda loh ya, dengan gender lain lagi loh ya. Ini jenis kelamin sama gender lain loh ya. Lain. Ya, meskipun secara umum ada korelasi antara jenis kelamin dan gender, itu ada, tapi tidak selalu, ya. Dan ini pun juga dipengaruhi oleh hormon pada saat 8 minggu itu. Jadi orang itu kemudian menjadi tidak ekstrim laki-laki maskulin itu, istilahnya kecewek-cewekan itu, tidak salah itu. Dia ingin kembali ke fitrahnya. Ya. Lu awalnya perempuan kok, gitu kan? Itu kembali ke fitrahnya. Gitu, ada.
tidak semua ya, jadi beda ya. Jadi orang yang sikapnya feminin, sikap, tidak berarti dia itu infertil atau mandul, tidak. Banyak orang yang melambai-lambai tapi punya anak banyak, ya banyak itu ya, itu banyak. Nah itu ada itu, karena memang secara biologis dia tidak apa-apa. Jadi antara jenis kelamin, gender, dan orientasi seksual itu hal yang terpisah, beda, ya. Gender itu identitas diri. Jenis kelamin identitas fisik, ya. Gender identitas diri. Orientasi seksual lain lagi. Orientasi seksual itu seperti kamu suka manis atau suka asin, ya. Masa kamu suka asin nyalain suka manis? Ya suka-suka dong, gitu kan. Kamu belum pernah merasakan yang manis saja. Coba kamu merasakan yang manis, gitu kan. Rasanya berbeda lah, kenapa kiranya, gitu kan. Belum tentu, gitu kan. Belum tentu. Jadi beda antara jenis kelamin, gender, dan orientasi seksual itu hal yang berbeda. Meskipun semuanya didrive oleh otak. Yang drive itu otak. Ya, yang mendrive itu otak. Ya, orang orientasi seksual itu otak. Contoh ini ya, ini agak menyimpang dikit tapi enggak. Ini ngomong soal seluler. Seluler, sel. Ini karena sel. Misalkan, ada yang namanya corpus geniculatum. Ya, gitulah namanya corpus geniculatum. Namanya corpus geniculatum, pada geniculatum. Nah, ini yang membedakan. Ini paling tidak, ini jelas perbedaannya antara perempuan homoseksual dan perempuan heteroseksual. Itu perbedaannya di situ, ya, salah satunya. Pada perempuan yang heteroseksual, corpus geniculatumnya lebih besar, ya. Pada perempuan yang homoseksual, corpus geniculatumnya ukurannya sama dengan laki-laki yang heteroseksual. Kan? Jadi didrive dari sini, dari sononya, jangan dimarahi gitu ya. Dari sononya, tidak salah gitu. Ya silakan. Kembali lagi karena sel otak yang selnya gitu. Karena ini kerja sel. Dari sel otak yang iya, kerja sel, satu sel dengan sel membentuk satu masyarakat, jaringan. Nah, dia bekerja. Berarti ada kemungkinan bisa melintas sel yang lain. Oh iya, kerja otak itu saling bersaing. Otak didrive oleh gen. Yes, of course. Ya, indeed. Ya. Tapi tidak hanya itu. Gen itu juga pertentangan antar gen satu dengan gen lain itu bertentangan loh. Ya. Pertentangan antar gen. Terus otak itu juga masing-masing ada. Ini ada, misalkan ada sirkuit-sirkuitnya. Ini sirkuit nakal, sirkuit pendiam gitu. Itu setiap saat saling bersaing gitu. Kalau memang sirkuit bandelmu dominan, ya bandel banget kamu dari kecil, tidak bisa diatur sudah itu ya. Ya memang nggak bisa. Meskipun dihukum ya tetap aja. Ya orang psikopat itu keluar tetap aja psikopat dia, nggak bisa. Ya gitu ya. Nah, antar sirkuit dalam otak itu saling bertentangan, antar bersaing. Nah, sirkuit-sirkuit ini juga tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak ada hormon dan neurotransmitter. Tuh, neurotransmitter seperti dopamin itu kalau lihat ya nanti kalau percaya, itu susunan kimianya itu sederhana sekali itu. Tapi dopamin itu yang membuat kamu bisa ketawa sekarang, bisa sedih, bisa galau gitu ya. Kalau tidak ada itu tidak bisa gitu kan. Sederhana banget. Itu artinya kita dulu pernah hidup dari keadaan-keadaan yang sederhana, nggak kompleks seperti sekarang gini. Oksitosin itu lebih sederhana lagi oksitosin itu. Kalau kamu kangen itu, nah itu oksitosin itu. Yang membuat kamu kangen gitu itu. Kangen gitu itu. Ya itu, kangen gitu. Itu simple, orang kangen itu gua, kalau dulu itu kan
waduh belan jiwanya pergi kalah gombal gitu ya. Enggak, itu hanya masalah chemistry aja gitu kan. Jadi sebetulnya chemistry itu lebih cocok ya.